Yang ketiga, tugas pokok kita sebagai IOA, sebagai pekerjanya Allah adalah dakwah, kesadaran cinta. Dakwah adalah tugas bagi setiap muslim. Dakwah tidak harus berceramah di mimbar yang dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan orang. Tidak hanya berceramah di pengajian atau di majelis ta'lim saja, tapi berdakwah dengan potensi dan profesi apapun yang Allah titipkan kepada kita, yang kita gunakan untuk mengingatkan dan mengajak sebanyak mungkin orang untuk kembali kepada Allah. Yang punya harta, berdakwah dengan hartanya. Misalnya memberi makan fakir miskin setiap hari dengan syarat baca sholawat, atau dihimbau untuk rajin ibadah. Yang punya kekuasaan, berdakwah dengan kekuasaannya. Misalnya membuat kebijakan yang orientasinya ibadah kepada Allah. Bagi seorang pemilik usaha atau bisnis, berdakwah dengan potensi yang dimilikinya. Misalnya bikin aturan semua karyawan sebelum melakukan pekerjaan diharuskan sholat duha. Kemudian wajib sholat berjamaah, dan 10 menit sebelum sholat harus tilawah. Jadi apapun profesinya, apapun potensinya, seorang IOA menjadikan profesi dan potensinya sebagai ladang dakwah. Seorang yang suka bikin status di media sosial, mulai hari ini bikin status, bikin tulisan-tulisan yang mengingatkan dan mengajak banyak orang untuk ingat dan kembali kepada Allah. Seorang guru misalnya pada saat mengajar selalu diselipkan nilai-nilai tauhid, bahwa semua yang terjadi atas kuasa Allah. Maka jangan pernah mengejar sesuatu selain Allah. Atau misalnya kita yang aktivitasnya di rumah, ketika azan berkumandang, kita jalan ke masjid, kita lihat tetangga kita ada di rumahnya, maka kita ajak tetangga kita untuk bareng ke masjid. Itu dakwah. Atau misalnya kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial, berbagi sembako, berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan yang dilakukan secara rutin, itu pun dakwah. Yang saat ini nih ikut kelas School of Life PPA, apa yang dirasakan setelah mempraktekkan setiap materi yang disampaikan oleh para trainer, ceritakan kepada saudara dekat, ceritakan kepada saudara jauh, kepada kawan, kepada teman, tetangga, kerabat jauh. Itu dakwah. Ketika ada seseorang ingat Allah, ada seseorang yang kembali ke Allah, ada seseorang yang menjadi rajin ibadah, ada seseorang yang berubah baik karena wasilah kita, maka insya Allah itu menjadi amal jariah untuk kita yang tidak akan pernah putus. Ada beberapa ungkapan dan hadis yang membuat saya akhirnya memilih jalan ini. Walaupun saya tahu jalan ini sulit untuk dilalui dan jalan ini tidak mudah untuk dilewati. Bahkan Rasulullah saja ketika melewati jalan ini berdarah-darah, penuh dengan hinaan, penuh dengan makian. Beliau dilempari isi perut unta, beliau diludahi, beliau dilempari batu, dan rintangan-rintangan lain yang mungkin kita tidak akan sanggup melewatinya jika kita berada pada saat itu. Karena jalan ini tidak mudah, maka hadiah yang disiapkan oleh Allah juga luar biasa ketika kita mau melewatinya. Jika ada seseorang yang mendapatkan hidayah melalui dirimu, maka peranmu di muka bumi ini lebih mulia dibandingkan matahari menyinari bumi. Bahkan sebuah hadis mengatakan barang siapa yang menunjukkan kepada orang lain suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ciri ketika kita dakwah niatnya hanya untuk Allah, niatnya hanya berharap ridhonya Allah, maka apapun hasilnya kita pasrahkan ke Allah. Apapun hasilnya kita tidak kecewa dan tidak sakit hati, karena kita paham pasti itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Misalnya ketika kita mengajak tetangga kita ke pengajian, kemudian kita ditolak. Ketika kita mengajak orang untuk sama-sama bersedekah, sama-sama berbuat baik, kemudian kita dibilang sok suci, sok baik, sok bener, kita gak usah kecewa dan gak usah sakit hati, karena itu bagian dari sulitnya jalan dakwah. Dan ada bayaran yang luar biasa dari Allah ketika kita tetap ikhlas melewati jalan dakwah. Bapak Ibu dan kawan-kawan, kita mungkin merasa belum pantas mengajak orang lain kepada kebaikan karena merasa diri kita sendiri saja belum baik. Diri kita sendiri saja masih banyak dosa dan maksiat. Dulu saya juga seperti itu. Merasa tidak layak untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Merasa tidak layak untuk mengajak orang lain kembali ke Allah karena saya masih banyak dosa dan maksiat. Yang saya lakukan hanya terus berdoa dan memperbaiki diri tanpa mau mengajak orang lain.
Di dalam doa saya waktu itu, saya minta sama Allah ditunjukkan cara agar Allah berkenan mau memaafkan semua dosa, kesalahan, dan maksiat yang sudah saya lakukan. Kemudian Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang kisah hidupnya diangkat oleh Allah. Saya dihadirkan buku-buku kisah yang ditolong oleh Allah. Masya Allah, maha baiknya Allah. Dari orang-orang yang luar biasa dan buku-buku yang Allah hadirkan dalam hidup saya, ternyata ada kesamaan benang merah. Bagaimana Allah angkat hidup mereka ketika mereka menjadi jalan hidayah bagi banyak orang. Maka apa yang saya lakukan saat ini, menyampaikan kebaikan kepada banyak orang, mengajak sama-sama meniti jalan pulang kembali ke Allah, bukan berarti saya sudah baik, bukan berarti saya sudah soleh. Justru karena saya masih banyak dosa dan maksiat, saya berharap kepada Allah ketika ada orang yang dapat hidayah melalui wasilah saya, maka amal kebaikan orang yang dapat hidayah itu mengalir kepada saya tanpa mengurangi pahala dia. Saya berdoa dan berharap dari 600 orang yang saat ini ikut School of Life PPA, semuanya mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah. Semuanya bisa merasakan kenikmatan beribadah. Semuanya bisa merasakan nikmat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan Allah lebih tahu siapa yang pantas dan layak mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah dan siapa yang tidak. Jika tidak bisa semuanya, saya berharap dan berdoa, semoga ada beberapa di antara Anda yang mendapat hidayah, yang hidupnya berubah baik, yang sholatnya jadi rajin dan tepat waktu, yang ibadahnya jadi terasa nikmat, yang menjadi senang melakukan kebaikan untuk banyak orang, yang sholat duhanya jadi rajin, yang sholat tahajudnya jadi rajin, yang sedekahnya jadi pol-polan. Maka saya berharap itu menjadi penghapus dosa dan maksiat yang saya lakukan, dan menjadi amal jariah yang tidak akan pernah terputus sampai kelak di yaumil akhir. Allah bilang di dalam Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi tugas pokok yang ketiga sebagai seorang IOA, sebagai pekerjanya Allah, hanya berdakwah, hanya menyampaikan, hanya mengajak. Adapun dia mau ikut atau tidak, dia dapat hidayah atau tidak, dia berubah atau tidak, itu mutlak hak Allah yang maha mengetahui hamba-hambanya yang mau menerima petunjuk. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan yang disayang oleh Allah, kita pahami bahwa kita yang butuh Allah. Kita yang butuh dakwah sebagai jembatan mendapat ridha Allah, sebagai salah satu cara mendapat maafnya Allah atas dosa-dosa dan maksiat yang begitu banyak yang sudah kita lakukan dan mungkin masih terus kita lakukan.